Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online Rabu. Kita tetap sehat, tetap kuat, tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kita akan mulai ibadah sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami masih boleh datang kepadamu. Kami boleh merasakan nikmat hadirat-Mu. Biarlah hati kami senantiasa merindukan Engkau, merindukan setiap firman-Mu yang mengatur langkah hidup kami. Sore hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Engkau, dan biarlah hadirat-Mu, walaupun kami tidak bersatu di tempat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu nyata akan menjamah setiap kami semua, menjamah, membangkitkan semangat kami, dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
indah wajah-Mu, ku ingin tetap, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Oh syukur, ialah ramaya syane. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih. Syukur bagi-Mu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang hebat. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Syukur, syukur, jiwa kami bersuka cita, jiwa kami bersuka cita, sebab anugerah-Mu besar. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya. Di mata kami Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mulia, Engkau harta kami yang paling berharga. Oh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah kami terus berjalan bergandengan tangan dengan-Mu, karena kami tahu bersama Engkau hidup kami selalu bahagia. Terima kasih Tuhan, kami tetap memuliakan nama-Mu, kami tetap bersuka cita di dalam-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jalan bersama Yesus selalu manis. Jalan bersama Yesus kita akan selalu bahagia. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Oh jalan bersama Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia.
Oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Yesus, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya damai di hatiku. Oh, jalan bersama Yesus, bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Manis, 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 sungguh manis. Haleluya. Sungguh manis selalu berjalan bersama Tuhan. Kita akan selalu dikuatkan dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima apa yang hamba Tuhan katakan sore hari ini. Karena firman-Nya sungguh hidup dan berkuasa bagi kita. Dan yakini bahwa firman Tuhan akan terus menuntun jalan hidup kita. Mari siapkan hati, mari siapkan hati kita. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Aku yakin, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah perlindungan kami. Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami mengandalkan Engkau selalu. Juga dalam pemberitaan firman ini, kami berserah kepada kekuatan Roh-Mu, sehingga Engkau mengurapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bukan sekedar berseru. Bukan sekedar berseru. Itu kita ambil dari Roma 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita akan bandingkan ayat ini dengan Matius 7 ayat 21. Kenapa kita bandingkan ayat ini? Karena kita akan mendapatkan makna yang lebih tepat dari kata berseru dari kedua ayat itu. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita semua sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan nama Tuhan kita adalah Yesus. Sebab barang siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 21 yang berkata demikian, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Di sisi yang satu dikatakan bahwa barang siapa berseru kepada nama Yesus, menyebut Yesus Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi di sisi yang lain dikatakan tidak semua orang atau bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita bandingkan sekilas ini tampak seperti kontradiksi. Tapi mari kita buktikan apakah ini kontradiksi atau tidak. Pertama-tama mari kita perhatikan konteksnya. Konteks di Roma 10 ayat 13
itu ditujukan kepada mereka yang mengikut Yesus dengan segenap hati. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan di ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku dengan mulut itu adalah mengeluarkan perkataan. Mengeluarkan perkataan yang keluar dari mulut, sama dengan berseru. Sebab jika kamu berseru atau jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi di situ belum selesai, masih koma, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini akan lebih tampak jelas bahwa konteks kata berseru yang ditujukan di Roma 10 ayat 13 itu memang ditujukan kepada orang yang sudah percaya di dalam hati. Jadi bukan sekedar berseru. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi sebelum seseorang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, Tuhan sudah bisa membenarkan orang itu dengan cara apa? Melihat hatinya. Bukankah kita semua tahu bahwa Tuhan itu melihat hati? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Seseorang bisa saja berkata, aku mencintaimu, tanpa dari hati. Itu bisa saja, bahkan sangat bisa. Seseorang berkata, aku mencintaimu, tapi bukan berasal dari hati. Dan kita mengenal itu semua, kalau seseorang berkata, aku mencintaimu, tapi bukan berasal dari hati, itu namanya adalah gombal. Jadi, manusia saja bisa membedakan apakah dia sedang digombali atau dia sedang diberi perkataan yang serius. Manusia bisa membedakan. Kalau seseorang memang mencintai seseorang dari hati, apabila dia ditanya, apakah kamu mencintai aku? Dia tentunya akan berkata, aku mencintai kamu. Tapi itu berbeda getarannya. Getarannya akan sangat beda. Kalau seseorang memang berasal dari hatinya mencintai seseorang dan dia mengatakan aku mencintaimu, itu sangat berasa berbeda. Ada getaran-getaran tertentu. Manusia saja bisa membedakan apakah dia sedang digombali atau sedang diberi pernyataan yang serius, apalagi Tuhan. Karena itu Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Sebab Tuhan sudah bisa melihat hati orang itu sebelum mengeluarkan kata-kata. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apabila seseorang berani mengakui apa yang ada dalam hatinya, bahwa dia percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, dan kepada manusia, maka dia akan diselamatkan. Mengapa kepada manusia juga? Sebab kondisi waktu itu, jemaat Roma sedang dalam kondisi terjepit, kesulitan karena dianiaya. Dari pihak pemuka-pemuka agama Yahudi, memang sudah sejak lama menganiaya orang Kristen, sejak mereka ada di Yerusalem. Karena pemuka-pemuka agama Yahudi ini menganggap bahwa pengikut Kristus ini adalah sekte sesat. Karena itu mereka berusaha membinasakan ajaran ini. Dan penganiayaan sudah berlangsung di Yerusalem kepada tokoh-tokoh orang yang percaya kepada Kristus. Salah satunya adalah kepada Stefanus.
Itu membuat mereka terjepit, orang-orang Kristen ini, karena hidup dalam penganiayaan. Sehingga mereka menyebar ke kota-kota di luar Yerusalem. Itu pun mereka masih dikejar-kejar dari pihak pemuka-pemuka agama Yahudi. Apalagi dia masih, jadi orang-orang Kristen ini, mereka masih diancam juga oleh kekuatan yang lebih besar daripada pemuka-pemuka agama Yahudi, yaitu Kekaisaran Roma. Sebab Kekaisaran Roma juga menganggap bahwa kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus ini sebagai ancaman. Sebab mereka tidak mau menyembah kepada kaisar seperti kebiasaan mereka, tetapi mereka hanya menyembah kepada raja yang mereka percayai, yaitu Yesus. Kalau mereka semakin besar, maka ini ancaman bagi Kekaisaran Roma. Jadi orang-orang Kristen waktu itu, terutama jemaat Roma, karena kita belajar dari kitab Roma, mereka mau ke kanan kena, mau ke kiri kena, mau maju kena, mau mundur kena. Benar-benar terjepit dalam penganiayaan, dan itu penganiayaan secara fisik, benar-benar fisik. Karena masa-masa itu kan masih masih belum ada hukum seperti sekarang. Jadi kalau mereka berani mengaku Yesus itu Tuhan di hadapan manusia, itu benar-benar dia pengikut Yesus yang memang dari hati mereka sungguh-sungguh percaya dan bersedia menerima risiko apapun. Itu menunjukkan bahwa di Roma 10 ayat 13, konteks kata berseru di situ memang ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Sedangkan konteks kata berseru di Matius 7 ayat 21 itu ditujukan kepada mereka pembuat kejahatan. Dari mana kita tahu? Kita akan tahu kalau kita baca ayat-ayat di sekitarnya. Kita akan baca ayat 23. Pada waktu itulah, kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Mengapa? Tuhan berkata, enyahlah daripadaku. Sebab kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini tidak kontradiksi kedua ayat ini. Di Roma 10 ayat 13 dan Matius 7 ayat 21 bukan merupakan ayat yang kontradiksi. Tetapi memang situasi dan kondisinya berbeda, ditujukan kepada orang-orang yang berbeda. Kata berseru di Roma 10 ayat 13 ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan segenap hati mereka. Tetapi di Matius 7 ayat 21 ditujukan kepada mereka, pembuat kejahatan. Setelah kita melihat konteksnya, sekarang kita melihat asal katanya. Kata berseru di Matius 7 ayat 21 berasal dari kata lego. Saya ulangi, kata berseru di Matius 7 ayat 21 berasal dari kata lego. Dan kalau kita telusuri di dalam seluruh perjanjian baru, kata lego ini dipakai sebanyak 2354 kali. Jadi ini kata yang umum, kata yang banyak dipakai, kata lego ini. Yang kata ini kalau diterjemahkan itu bisa diartikan berkata, atau menyebut, atau memanggil, bisa juga diterjemahkan berseru. Tetapi dengan pemakaian kata yang sebanyak itu di seluruh perjanjian baru, itu membuktikan bahwa ini adalah kata yang memang umum dipakai, bukan kata yang khusus. Berbeda dengan kata berseru di Roma 10 ayat 13. Kata berseru di sini berasal dari kata epikaleo.
Dan kata epikaleo, kalau kita telusuri dalam seluruh perjanjian baru, itu dipakai sebanyak 30 kali. Jadi perbedaannya begitu banyak jumlahnya. Kata lego yang ada di Matius 7 ayat 21 dipakai sebanyak 2354 kali. Sedangkan kata epikaleo yang ada di Roma 10 ayat 13 dipakai sebanyak 30 kali. Itu menunjukkan bahwa kata epikaleo ini memang punya penekanan khusus walaupun sama-sama diterjemahkan berseru, tapi ternyata asal katanya berbeda. Kata epikaleo ini selain bisa diterjemahkan berseru, ya saya ulangi, kata epikaleo selain diterjemahkan berseru juga bisa diterjemahkan sebagai memohon. Jadi kalau memohon ini kan berkata-kata yang tidak asal berkata-kata. Memohon itu pasti disertai dengan perasaan tertentu. Ada penekanannya. Bahkan kata epikaleo ini bisa diterjemahkan berdoa. Kalau sudah diterjemahkan berdoa, berarti memang kata ini bukan sembarang berkata-kata. Orang yang berdoa pasti lebih kusuk, lebih punya penekanan khusus. Kalau kita membaca Kisah Rasul 7 ayat 59, itu kisah tentang Stefanus yang dilempari batu. Dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, jadi mereka melempari Stefanus, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Kata berdoa di situ menggunakan kata epikaleo yang sama dengan kata berseru di Roma 10 ayat 13. Kita bisa membayangkan kondisi Stefanus waktu itu. Dilempari batu. Dan itu sampai dia mau menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau dia berdoa, itu keluar kata-kata yang udah dengan penuh perasaan pasti. Dengan penekanan tertentu. Dan itu menggunakan kata epikaleo. Jadi kita semakin mengerti bahwa epikaleo ini bukan sembarang berseru. Bahkan kata epikaleo itu juga bisa diterjemahkan sebagai naik banding. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 25 ayat 11, ini kisah tentang Rasul Paulus yang menghadapi pengadilan dan dia merasa pengadilan yang dia hadapi ini tidak memberikan keadilan kepada dia. Jadi dia berkata demikian, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Nah, kata naik banding ini juga menggunakan kata epikaleo yang sama dengan kata berseru di Roma 10 ayat 13. Naik banding itu adalah sebuah seruan dengan penekanan tertentu. Sebuah seruan untuk meminta keadilan. Jadi ini penekanannya sangat dalam kata epikaleo. Jadi kata berseru di Roma 10 ayat 13 itu memang bukan sekedar berseru. Bukan sembarang berseru. Tetapi berseru dengan penekanan tertentu. Yaitu berseru yang didasarkan dari hati yang mengikut Yesus dengan segenap hati. Mari kita baca lagi ayat Roma 10 ayat 13 dari Alkitab kita. Sebab barang siapa yang berseru
Tadi kita tahu ini berasal dari kata epikaleo. Sebab barang siapa yang epikaleo, yang bukan sembarang berseru, bukan sekedar berseru, tapi berseru yang didasari dari hati, yang mengikut Yesus dengan segenap hati. Barang siapa yang berseru atau epikaleo kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi, firman Tuhan yang singkat ini dan sangat sederhana, biarlah bisa menggugah hati kita, bahwa pengikutan kita kepada Yesus itu bukan sekedar mengikut Dia, tapi kita harus mengikut Dia dengan segenap hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa menggugah hati kami untuk mengikut Engkau dengan segenap hati. Dan kami percaya kalau kami mengikut Engkau dengan segenap hati, kalau kami berseru, Engkau pasti menjawab seruan kami dan Engkau menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Bangkalan, diberkatilah engkau dengan seluruh keluargamu, pelayananmu, dan segala hal yang engkau kerjakan. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta semua doa ini. Semua yang diberkati katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.